Alhamdulillah, selalu kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala, zat yang Maha Pengasih, zat yang Maha Penyayang, zat yang mencintai kita, menyayangi kita jauh lebih banyak kasih sayang daripada ibu kita sendiri. Zat yang sesungguhnya Dia menciptakan langit dan bumi ini ada tujuan. Zat yang membuat kita saat ini hidup di atas buminya, di atas tanahnya. Zat yang setiap hari memberikan mataharinya kepada kita semua, air, tanah, dan semua yang kita butuhkan untuk hidup sebagai Abdullah atau hambanya Allah Subhanahu wa taala. Maka Zat yang Maha Esa ini memberikan kepada kita semua kalimat untuk memujinya. Kalimat untuk kita merasakan begitu besar nikmat yang diberikan kepada kita semua. Itu kalimat yang sering kita baca mungkin, tapi banyak orang yang tak mampu merasakan vibrasi atau getaran dari kalimat tadi, yaitu Alhamdulillah. Allah cukupkan segala nikmat hambanya dengan kita mengucapkan Alhamdulillah tadi. Dan disitulah sebenarnya Allah ingin menyampaikan pada hambanya bahwa Allah menyayangi kita, mencintai kita lebih dari siapapun yang ada di atas dunia ini. Maka sesungguhnya kehidupan kita saat ini, teman-teman sekalian, Bapak Ibu sekalian, tidak lain tidak bukan adalah sebuah kehidupan di mana kita dalam sebuah perjalanan besar menuju pertemuan yang agung dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka pertemuan yang agung itulah yang harus terus kita benamkan, kita masukkan dalam hati kita untuk menjadi sesuatu yang kita persiapkan di atas muka bumi ini, yaitu pertemuan dengan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa bisa seperti itu? Karena sungguh ketika kita datang ke suatu tempat yang indah, yang bagus dan ada pemiliknya di sana, tempat itu mungkin disiapkan makanan, minuman, apapun yang kita mau di sana disiapkan oleh sang pemilik tempat tadi. Tapi ketika kita sudah sampai di sana justru malah ternyata pemilik tempat tersebut tidak ada, maka pasti kita akan kecewa. Maka sama juga dengan ketika kita insya Allah, mudah-mudahan Allah takdirkan dan Allah mudahkan kita untuk berada di surganya nanti. Indahnya surga itu tidak akan mampu kita bandingkan dengan ketika kita melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Allahu Jamil yuhibbul jamal. Allah itu indah dan Dia menyukai keindahan. Maka Allah memperlihatkan tanda-tanda kebesaran, tanda-tanda keindahan tadi di atas bumi ini. Yang dengan itu kita semua punya satu tujuan, yaitu bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka Rabb yang Maha Pengasih ini menyampaikan dalam kitab yang mulia bahwa barang siapa yang bahagia bertemu dengan Rabb-nya, maka Rabb-nya pun akan bahagia bertemu dengannya. Maka kita menjadikan hidup kita ini, Bapak Ibu sekalian, khususnya ibu-ibu di sini ya, menjadi sebuah wasilah kita untuk menjadikan pertemuan itu menjadi pertemuan yang indah. Ambillah kesempatan apapun yang kita bisa dapatkan di atas muka bumi ini untuk kita terus-menerus mempersiapkan, dan bagaimana Anda di sini khususnya yang ibu-ibu akhwat di sini menjadikan mungkin rumah tangga ya, atau mungkin kehidupan Anda setiap hari itu panen pahala. Karena wanita itu begitu mudah untuk masuk surga. Seorang wanita itu begitu mudah untuk masuk surga. Bahkan hanya berdiam diri di rumah saja, patuh dengan suaminya, melayani suaminya, yang mengurus anaknya, maka dan dia mengerjakan perintah-perintah yang diwajibkan Allah Subhanahu wa taala, maka wajib saja. Hanya perintah wajib saja, maka 8 pintu surga Allah buka untuknya. Namun begitu mudahnya juga wanita masuk ke dalam nerakanya Allah. Itu sebabnya ada sebuah hadis yang Nabi pernah menyatakan bahwa ada seorang wanita yang ketika dia mau menikah, dia bertanya kepada Rasulullah SAW. Lalu wanita tadi mengatakan, ya Rasulullah, apa hak suamiku terhadapku? Lalu Rasulullah menyatakan atau menyampaikan atau menjawab pertanyaan tadi dengan sebuah kalimat yang harusnya membuat ibu-ibu khususnya ya, muslimah di sini, semakin tahu peran Anda dan semakin tahu peran suami dan semakin tahu hak dan kewajibannya. Nabi mengatakan, kalaulah di dada suamimu itu ada luka yang bernanah, lalu engkau membersihkannya dengan mulutmu, maka itu tidak akan mampu menggantikan sedikit pun hak dari suamimu. Begitu besar
hak dan khususnya hak seorang suami itu terhadap wanita. Ya, mungkin di sini saya nggak tahu ya ibu-ibu di sini apakah Anda pernah mungkin memandikan suami Anda, ya. Karena saya kemarin dalam sebuah safar melihat seorang ibu-ibu yang luar biasa. Setiap jam ibu itu bertanya, kebetulan suaminya sudah cukup sepuh ya, tapi masih bisa jalan, masih bisa aktivitas, tapi setiap jam dia tanya suaminya, dia panggil suaminya abang, abang sudah pakai baju belum, abang sudah pakai celana belum, abang sudah mandi, setiap jam. Jadi hidupnya itu benar-benar berkhidmat untuk suaminya. Bahkan suaminya pun dibawa sama dia ke kamar mandi, karena suaminya susah jongkok, dia mandikan suaminya. Sampai Masya Allah akhirnya beberapa ibu-ibu yang ada di situ sampai minta sama dia, tolong doakan kami, ya. Kalau engkau masuk surga duluan, tolong doakan kami. Itu dahsyatnya bahwasanya khidmatnya seorang wanita kepada suaminya. Dan begitu mudahnya seorang muslimah itu, seorang wanita tadi masuk surga. Ya. Pernah juga disebutkan, saya mendapatkan sebuah kisah ketika ada seorang wanita, dia sedang safar dengan suaminya, lalu suami lagi tidur tenang di atas pesawat, matanya tidak pernah lepas dari melihat gerak-gerik suaminya. Matanya tidak pernah lepas dari melihat gerak-gerik suaminya, dia berpikir, butuh apa lagi suamiku gitu loh. Ya. Figur wanita kayak begini mungkin jarang di dunia kayak sekarang ya. Tapi ada orang-orang kayak begitu. Ya. Khadijah radhiyallahu anha, salah satu istri Nabi atau istri Nabi yang paling beliau cintai, pernah disebutkan dalam sebuah riwayat, Rasulullah pulang ke rumah saat itu dan Khadijah adalah wanita yang sangat paham dengan keadaan suaminya. Dia ngelihat waktu Rasulullah pulang, wajah Rasulullah lapar, ya kelihatan lapar, lalu Khadijah mengatakan kepada Nabi SAW, kata Khadijah, ya Rasulullah izinkan saya membuat Anda makanan. Kata Rasulullah silakan. Lalu akhirnya Khadijah pergi ke belakang membuat masakan untuk Rasulullah, dan saat itulah Jibril alaihissalam datang menyampaikan pesan dan salam Allah kepada wanita mulia tadi. Lalu Jibril pun mengatakan, aku datang menyampaikan pesan kepada Khadijah, sampaikan kepadanya bahwa Allah menyiapkan kepadanya sebuah rumah, sebuah kamar di surga yang tidak ada bising di sana. Para ulama bertanya atau mungkin memikirkan maksudnya apa? Surga itu pasti tenang, tapi tiba-tiba di situ disebutkan secara jelas bahwa disiapkan surga yang kamar ya, ruangan seperti itu di surga yang tidak ada bising di sana. Ternyata asbab kenapa sampai Khadijah mendapatkan keutamaan seperti itu, ternyata para ulama mengatakan bahwa karena Khadijah tidak pernah sekalipun meninggikan suaranya di depan Rasulullah SAW, baru suara. Ya, baru suara. Maka beruntunglah ibu-ibu sekalian, hari ini Allah kumpulkan Anda di sini. Sebagian ada bapak-bapak di sana. Mudah-mudahan apa yang Anda dapatkan hari ini menjadi wasilah Anda. Karena Rasulullah menyatakan sebuah hadis bahwa banyak di kalangan umatku mereka masuk surga asbab karena menyingkirkan duri di jalan. Maksudnya apa? Maksudnya banyak sekali ibadah-ibadah yang kelihatannya kecil, ya, tapi ketika dikerjakan dengan ikhlas, maka Allah memasukkan mereka ke dalam surganya. Apa yang akan kita mungkin sampaikan di sini, mungkin sebagian ibu-ibu khususnya sudah paham, ya. Anda sudah paham, mungkin sebagian sudah tahu juga caranya, ya. Saya juga bukan di depan ini banyak banyak sayur, buah gitu kan. Tapi bagaimana Anda berpikir, ya, ketika Anda melihat di depan ada jahe, ada kunyit, ada anggur, ada buah segala macam, Anda berpikir bagaimana makanan-makanan tadi itu membuat atau menjadi wasilah Anda untuk masuk surganya Allah. Dengan itu Anda niatkan untuk memberikan yang terbaik kepada keluarga atau suami Anda. Ini yang saya maksud, kita mengambil atau mengambil celah, ya, atau mencuri pahala dari hal-hal yang sederhana, ya. Namun kita juga perlu tahu Bapak sekalian bahwa banyak juga masalah-masalah di rumah tangga, ya. Itu bisa bermula atau bisa dimulai dari masalah ketidakharmonisan yang juga berhubungan dengan makanan. Ya, di zaman sekarang kita lihat
betapa banyaknya makanan-makanan, minuman yang bukan lagi nggak sehat, tapi kalau saya lebih suka mengatakan sudah kayak racun gitu. Banyak sekali. Maka salah satu yang kita perlu perhatikan khususnya Anda, kan ibu-ibu ini kan penguasa dapur bahasa saya. Maka niatkan ini sebagai bentuk ketaatan dan ibadah Anda, itu yang paling utama. Jadi ketika Anda meniatkan untuk memberikan yang terbaik kepada keluarga Anda, baik itu mungkin sayur, buah, atau apapun, dan itu bagian dari ibadah, bagian dari cara Anda melayani itu berkhidmat kepada keluarga, maka setiap apa yang Anda buat, itu akan dapat tambahan pahala, meskipun begini. Dalam Islam, salah satu ibadah yang paling luar biasa, banyak pahalanya, namanya pernikahan. Jadi kalau mungkin Anda bicara dengan, atau mungkin kita bicara dengan teman kita ya, atau mungkin siapapun itu, dan di situ tidak disebutkan, atau tidak menyebut nama Allah di sana, maka tidak ada pahala di sana, tidak ada keutamaan di sana. Tapi menariknya, ketika seseorang sudah berada pada satu perusahaan, pada satu bahtera yang namanya pernikahan, maka, dan itu diniatkan semua karena Allah Subhanahu Wa Taala, maka ucapan seorang laki-laki atau mungkin suami kepada istrinya hanya bertanya mungkin, kamu tadi makan apa, itu pahala. Ucapan seorang wanita kepada suaminya, tadi sudah sholat atau belum, atau apapun. Jadi semua lingkupan dalam rumah tangga tadi pahala semua. Itu sebabnya Ibnu Abbas ya, radhiyallahu anhu, salah satu sahabat yang mulia, itu ketika bulan Ramadan, ketika selesai berbuka puasa, beliau sholat berbuka, kemudian sholat ke masjid, kemudian beliau pulang ke rumah untuk berjima dengan istrinya. Karena itu bagian dari ibadah. Ya, bagian dari ibadah. Maka amat sangat di belakang penuh banget, kayaknya maju ke depan nggak apa-apa deh. Biar di belakang bisa jalan. Banyak ya. Nah, alhamdulillah. Kenapa? Ya, sayang kasihan di belakang. Sudahlah, mau diapain? Saya menatap laptop saja. Lebih aman. Baik. Jadi seluruh aktivitas dalam rumah tangga tadi semuanya pahala. Ya. Maka ketika Anda menyiapkan sepatu, baju, apapun itu, Bapak Ibu sekalian, khususnya ibu-ibu, maka semua pahala. Jadi jangan pernah kehilangan kesempatan pahala dalam rumah tangga Anda. Termasuk juga bagaimana kita memberikan yang terbaik, makanan, minuman kepada keluarga di rumah. Karena sedekah yang baik atau terbaik adalah sedekah kepada keluarga. Yang tidak kalah penting adalah sedekah yang terbaik juga adalah sedekah kepada diri sendiri. Ya, sedekah kepada diri sendiri. Maka kita meminta kepada Allah, mungkin ibu-ibu di sini yang punya suami bekerja, lapangkan rezekinya mungkin sehingga bisa beli almond. Betul. Lapangkan rezekinya sehingga bisa beli walnut, hazelnut gitu kan, atau pistachio gitu kan. Yang tidak masuk anggaran awalnya misalkan. Ya, itu penting karena salah satu tips yang perlu dilakukan oleh seorang suami ya ke depan ya dalam sebuah rumah tangga lah, royal lah dengan istrinya. Royal. Ya karena itu sedekah yang paling baik. Ya. Semoga Allah kuatkan saya. Baik. Dan bagaimana caranya memberikan yang terbaik kepada keluarga kita? Ya kita belajar, Bu sekalian. Kita belajar bagaimana Allah Subhanahu wa taala telah memberi banyak sekali kepada kita ya untuk apa ya? Untuk hidup sehat gitu aja sebenarnya. Untuk hidup sehat. Dari mana itu?
dia dari apa yang dia tumbuhkan di atas bumi ini, di atas tanah, mendapat matahari begitu. Ya mungkin saya sampaikan di mana di feed saya katakan produk ciptaan Allah gitu loh, hashtagnya begitu. Ya, jadi kalau kita sudah ngerti kayak begitu maka kita berkomitmen. Jadi suatu ibadah itu ketika dia atau kita sudah merasakan kenikmatan di sana, maka kita akan ketagihan. Jadi kalau ada orang yang masih punya beban dalam hidup sehat, misalkan gitu ya, maka dia belum menikmati itu. Ya, dia belum merasakan ada kenikmatan yang luar biasa dalam hidup sehat tadi. Apalagi jadi beban untuknya. Ya, sedangkan masalah yang akan kita atau mungkin khususnya Anda sebagai seorang wanita hadapi itu jauh lebih besar, Bu. Coba sekarang kita pikir baik-baik, khususnya ibu-ibu ya dan ahwat-ahwat yang belum nikah seperti itu. Kasus-kasus seperti PCO ya, polikistik sindrom gitu kan, endometriosis, infertilitas, seperti kasus yang kacang gorengan zaman sekarang. Sebagian besar wanita mengalami itu. Ya. Dan ada lagi juga yang akhirnya wanita-wanita yang frigid gitu kan, tidak mudah merasakan rangsang dengan suaminya, banyak sekali kasus seperti itu. Akhirnya apa? Rusak rumah tangganya. Ya, asbab dari apa? Asbab dari ketidakmampuan atau ketidakmauan sang wanita tadi dan sang prianya tadi untuk menjaga apa yang masuk dalam badannya. Apa yang Anda makan sekarang? Sekarang sini saya ngelihat zaman sekarang kan wanita-wanita ya secara umum saya lihat tuh ya hobinya makan ya kayak bakso gitu-gitu kan. Betul nggak sih? Langsung ngerespon deh kalau makan gitu. Jadi hobinya kayak begitu kan. Anda pernah mikir atau kita pernah mikir nggak kira-kira yang kita makan itu bisa jadi masalah atau bisa menjadi asbab kita sehat. Pernah mikir nggak? Kita jarang mikir. Tapi konyolnya ada suatu hal yang kita tidak atau berat sekali diubah. Sebab apa? Sebab makanan yang kita makan, ya, makanan yang kita makan itu akan membentuk gennya kita. Kemarin saya share, tapi sudah saya hapus. Saya dapatkan sama teman gitu kan. Ada 2 orang. Satunya anak umur 7 tahun, satunya 6 tahun atau 5 tahun. Anak yang pertama itu kena psoriasis. Apa itu psoriasis? Psoriasis itu penyakit autoimun. Susah ngobatinnya? Susah. Kalau di dunia kesehatan modern biasanya akan diberikan steroid biasanya. Ya. Satu lagi, anak itu kena kanker. Dan kankernya pun sudah stadium yang akhir. Apa yang kita makan, ya, apa yang dimakan oleh manusia secara umum akan membentuk gennya. Gen ini akan diwariskan kepada anak keturunannya. Syukur-syukurnya kalau gen ini ketika dia terbentuk dari makanan tadi, itu masih lengkap. Tapi seringnya kalau dalam bahasa buku yang saya baca itu dia disebutkan di situ seperti protein cacat. Jadi gennya itu udah nggak lengkap. Sehingga akhirnya apa yang terjadi, baru saja anak-anak itu anak itu lahir, sudah mulai tampak tanda-tanda masalah kelainan yang kita sebut dengan kelainan kongenital. Betul? Kongenital itu masuk kelainan bawaan, gen kan, genital, jadi dibawa dari gennya bapak ibunya. Artinya apa? Kalau kita mau bicara tentang suatu peradaban atau generasi di depan sana yang kita mau perbaiki, maka salah satu yang wajib kita urus juga adalah apa yang ada dalam isi piring kita. Ya, apa yang ada dalam isi piring kita. Sebab itu akan mempengaruhi gen kita. Ya, itu sebabnya Al-Quran memberikan banyak sekali pedoman kepada kita semua. Kalau teman-teman Bapak Ibu baca di surat Abasa, ya, itu Allah ceritakan tentang biji-bijian, Allah ceritakan tentang sayur, buah, Allah ceritakan tentang zaitun, banyak sekali. Semua yang Allah ceritakan dalam Al-Quran itu pasti ada sesuatu hal yang luar biasa di sana. Dan kalau kita tidak mau peduli dengan itu, ya, kita lebih mementingkan katakanlah makan hanya sekedar untuk memenuhi hawa nafsu kita, maka bersiaplah bencana itu akan muncul beberapa tahun kemudian. Ya, bagi Anda sekarang mungkin yang ya alhamdulillah bisa daftar haji ya, kemudian haji yang mungkin haji reguler 10 tahun gitu kan atau berapa tahun gitu,
ketika Anda daftar haji, pikirkan baik-baik bahwa nanti bisa jadi, na'udzubillah min zalik, batal pergi hajinya. Gara-gara apa? Gara-gara makan yang nggak beres, dan ketika diperiksa waktu cek kesehatan haji, gagal ginjal. Itu case-nya banyak. Banyak sekali. Ya. Muncul gara-gara apa? Gara-gara tadi makanan. Terlalu banyak nyampahnya kalau bahasa saya. Ya. Nah, maka kita perlu, kita perlu perbaiki itu semua Bapak sekalian. Bagaimana polanya? Ya sebenarnya pola-pola Nabi SAW itu sangat luar biasa. Ada 2 negara di dunia ini yang unik ya. Beberapa negara yang saya waktu baca itu unik. Kenapa unik? Kalau ibu-ibu pernah baca statistiknya Zimbabwe, seingat saya. Zimbabwe itu negara yang angka ketahanan pangannya rendah sekali. Ya, angka ketahanan pangannya rendah sekali. Maksudnya apa? Di sana makan susah. Makan susah. Karena makannya memang susah mendapatkan makan gitulah. Lalu yang menariknya ternyata angka pertumbuhan penduduk dan kelahiran di sana tinggi. Ada korelasi nggak? Ada. Jadi si ahli yang saya baca dalam buku itu mengatakan bahwa ternyata orang Zimbabwe itu, ya, itu orang yang sering berpuasa karena susah makan. Ternyata susah makan atau puasa adalah salah satu bentuk terapi paling baik untuk orang-orang yang mengalami infertilitas. Tapi harus dicari tahu dulu kenapa muncul infertilnya, kenapa muncul nggak suburnya, kenapa susah spermanya oligospermik lah, apa segala macam lah, ovumnya bermasalah segalanya. Itu yang kita perlu pahami. Ya sehingga kata kunci pertamanya apa? Kata kunci pertamanya kalau kita mau memperbaiki itu semua ini. Jadi kalau Anda atau kita mau, alhamdulillah sudah beralih ke layar yang dilihat. Remove the bad. Ya, remove the bad maksudnya, kalau Anda mau hidup sehat mulai sekarang, Bapak Ibu sekalian, yang pertama kali Anda lakukan adalah singkirkan yang jelek-jeleknya dulu. Singkirkan yang bikin masalah. Ya. Kenapa saya harus sampaikan ini? Baik, Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan tubuh kita ini dengan sangat baik dan sempurna. Sangat baik dan sempurna. Artinya, mari kita jadikan sebelah mungkin Islamic healthy lifestyle itu sebagai bentuk rasa syukur kita kepada Allah. Sehingga nanti ketika teman-teman, ibu-ibu sekalian, bapak-bapak sekalian makan, Anda sudah mulai mikir, kira-kira yang saya makan ini bikin masalah nggak ke badan? Dan ini akan terus saya ulang, wanita itu kalau tubuhnya bermasalah, maka tanda pertama atau gerbang pertamanya adalah mensnya yang bermasalah. Kalau mensnya sudah bermasalah, maka dia akan berlanjut ke yang lain. Dan sekarang pernah ibu-ibu sekalian, khususnya ibu-ibu ya, berpikir gini, mari kita balik ke 20-30 tahun yang lalu. Di saat itu anak perempuan menstruasinya biasanya kelas 1 atau 2 SMP, betul? Sekarang SD udah mens loh. Kira-kira penyebabnya apa? Balik-balik ke makanan. Kok bisa makanan? Karena terlalu banyaknya makanan-makanan yang tidak layak mereka konsumsi, yang pada akhirnya membuat aging atau penuaan sel secara dini. Ya, kalau perempuan sudah mensnya lebih awal, maka menopausnya pasti lebih awal. Ya. Rata-rata normalnya itu kelas 1 sampai 2. Sekarang kadang saya lihat ada temannya anak saya, satu kelas 3, 4 SD sudah mens. Kalau mensnya sudah terjadi lebih awal, otomatis apa? Otomatis sel badannya, gen semua itu pasti menurun kualitasnya. Anak itu akan mentalnya lemah, gampang kena penyakit gitu loh. Ya, karena wanita secara umum dia makhluk hormonal. Maka kalau dia makhluk hormonal, ini tips pertamanya. Mulai sekarang Anda kurangilah bahan baku perusak atau mungkin bahan-bahan yang menyebabkan lemahnya hormon. Apa bahan yang menyebabkan lemahnya hormon? Lemak. Ya, hormon itu bahan bakunya lemak. Maka kalau Anda pengen hormon Anda lebih baik, ya, singkirkan semua makanan-makanan, minuman
yang berpotensi untuk menimbulkan lemak dalam badan Anda yang tidak baik. Contohnya apa? Apa? Banyak contohnya. Semua, jadi gini. Orang gak banyak menyangka bahwa makan nasi itu akan berubah menjadi lemak. Gak tahu kan? Gak tahu? Baik, saya ceritain. Nasi putih ya. Nasi putih itu kalau dimakan berlebihan, dia akan berubah menjadi lemak. Bagaimana analisanya? Gini. Ketika kita makan, Bapak sekalian, mana dia? Nah ini dia. Ketika kita makan sesuatu, sebelah mungkin gula ya. Gula masuk ke badan. Gula kalau dia tidak diolah, Anda foto-foto gitu paham gitu? Apa biar kelihatan action berfoto gitu nih, moto kayak ikut kajian nih gitu. Dengerin dulu aja, jangan heboh foto-fotoan. Tapi matanya ke sana, jangan ke sini. Ketika kita makan nasi ya, sesuatu yang hubungan dengan gula, kalau dia tidak terpakai, dia akan diubah menjadi atau disimpan menjadi namanya glikogen. Glikogen jika tidak tersimpan atau tidak terpakai lagi, maka tubuh akan mengubahnya menjadi lemak. Ada banyak nggak sumber lemak? Jadi mungkin ada bahasa itu bukan lemak yang membuat seseorang itu berlemak, tapi gula. Dari mana gulanya? Nasi kan ada kan? Tepung ada nggak? Gula pasir pun pasti ada. Apa yang terjadi? Akhirnya banyaklah zaman sekarang wanita-wanita yang wajahnya bak rembulan. Dulunya kan persegi kan? Sekarang wajahnya seperti rembulan. Yang itu tidak lain tidak bukan penumpukan lemak. Syukurlah kalau sadar. Numpuk di mana-mana. Kalau laki-laki maaf, numpuknya maaf di perut. Kalau perempuan maaf di belakang. Paha semua gitu kan, baju nggak ada yang muat lagi. Tapi yang menarik memang tadi saya cerita gue di waktu di mana di Al-Latif sebenarnya di Saudi itu. Tapi ini jangan diikutin sih ya. Saya lihat kok banyak banget orang-orang Saudi itu yang perempuan-perempuan gitu kan, maksudnya tertutup dengan sangat rapi lah. Gemuk-gemuk gitu kan. Jadi ternyata kalau seorang wanita atau seorang pria menikahi seorang wanita di Saudi dan pasca menikah istrinya itu tidak gemuk, itu aib. Aib buat suaminya. Kayak nggak dikasih makan gitu lah bahasa mereka gitu lah. Maka memang dijokin terus. Sampai gede badannya. Makanya kalau Anda lihat kan wanita-wanita Saudi kan begitu kan. Badannya gede-gede gitu kan, tapi jangan dicontoh. Kecuali memang suami Anda meminta. Ya. Meminta ya nggak apa-apa lah. Kasih saya gorengan tiap hari, kasih saya apalah gitu makan tiap hari gitu. Ya. Nah, maka kata kuncinya apa? Kata kuncinya, tips paling mudah untuk memperbaiki badan kita, ya. Pertama, remove the bad. Tadi kan remove the bad. Remove the bad maksudnya kita singkirkan dulu yang bikin masalah. Ya. Apa yang bikin masalah? Semua makanan-makanan yang diolah, dikemas, diberikan bahan tambahan pangan atau aditif sintetik. Ibu-ibu pernah lihat waktu, bukan lihat sih, apa tuh? Sosis. Kalau orang makan sosis, saya tanya, orang makan sosis itu pengen makan sosis atau pengen makan dagingnya atau pengen makan rasanya? Rasanya kan? Kira-kira sehat nggak? Sudah tahu kan? Kenapa dimakan? Udah tobat? Oh kadang-kadang. Hari ini sekali, besok sekali, lusa sekali. Ya. Jadi kita perlu paham bahwa semakin alami bahan tadi, ya. Jadi kan remove the bad itu maksudnya kita menyingkirkan kira-kira makanan-makanan yang berpotensi untuk bikin masalah. Banyak nggak? Banyak. Tapi saya coba rangkum dari beberapa yang saya sampaikan itu sudah cukup. Dan itu kalau Bapak Ibu itu mulai terjadi, maka yang terjadi apa? Kalau itu sudah mulai, apa tuh namanya? Sebentar. Kalau itu sudah mulai
dirasakan tubuh, maka akan muncullah satu kondisi yang dikenal dengan ini nih. Jadi gini, usus kita itu secara umum dia rapat gitu kan. Kemudian ketika ada bahan makanan yang masuk yang tidak baik, tidak sehat, maka lama-lama yang terjadi apa? Lama-lama kalau ibu-ibu lihat yang gambar di sebelah kanan Anda, kayak dia melebar gitu loh. Merenggang gitu kan. Nah, kalau merenggang maka ada bagian-bagian dari darahnya kita yang tidak seharusnya masuk ke dalam usus atau dari usus masuk ke dalam darah, akhirnya masuk. Inilah cikal bakal penyakit-penyakit seperti autoimun. Ya, penyakit-penyakit seperti bahkan kasus-kasus seperti PCO, endometriosis, infertilitas mulainya awal pertama kali dari ini. Kalau bahasa sederhana kita itu usus bocor gitu loh. Jadi usus mengeluarkan atau karena dia sudah nggak rapat lagi, dia mengeluarkan bahan-bahan yang masuk ke dalam darah. Semua mulai dari sana. Ya, sampai infertilitas pun dari sana. Ya, susah punya keturunan itu juga mulai dari sana. Kan luar biasa. Jadi kata kuncinya apa? Semakin jelek perutnya terisi dengan sesuatu, maka semakin besar potensi penyakit yang bisa datang. Maka Anda harus mulai sekarang, bagaimana cara mengubahnya? Kan remove the bad. Jadi kalau kulkas Anda isinya masih banyak makanan-makanan instan, makanan-makanan yang penuh dengan bahan-bahan sintetik, maka mulai sekarang diubah. Dengan cara apa? Mulai besok, atau mulai hari ini lah. Anda pergi ke pasar, isi kulkasnya dengan sayur dan buah lebih banyak. Siap? Insya Allah. Dan tubuh kita itu ibu sekalian sebenarnya dia memberikan apa ya? Dia memberikan tanda-tanda yang kalau seandainya dia bermasalah, maka tanda-tanda tadi itu akan sering kita dapatkan. Jadi cara paling mudahnya apa untuk memperbaiki itu? Tadi kan ususnya bocor gitu kan. Remove the bad. Jadi Anda sudah mulai berpikir untuk nyetop makanan-makanan yang berbasiskan tepung. Itu yang pertama. Yang kedua, makanan-makanan yang mengandung gula pasir tinggi. Atau gula pasir lah, itu yang kedua. Minuman juga sama. Yang ketiga, makanan-makanan yang diolah dengan menggunakan lemak trans. Yaitu lemak yang berasal daripada minyak kelapa sawit. Itu yang ketiga. Kalori tinggi tadi termasuk juga makanan yang tinggi kalori tapi miskin atau minus nutrisinya seperti nasi. Apa yang terjadi kalau terakhirnya itu adalah makanan-makanan yang berbasiskan pada susu-susuan. Terutama susu sapi. Ya. Dan kalau seandainya itu terjadi, Bu sekalian, maka ada tandanya. Tanda-tanda yang saya sebutnya itu good gut health. Jadi kalau ususnya baik, pertama kita akan merasakan nyaman setelah makan. Nyaman. Nggak ada begahnya, nggak ada. Termasuk salah satu perasaan nyaman setelah makan, kita tidak merasa ngantuk setelah makan. Berarti yang dimakan benar. Kok bisa? Makan itu kan energi. Kan ada protein, ada karbohidrat, ada segala macam kan gitu. Tubuh kita membutuhkan energi. Artinya ketika kita makan, harusnya energi tadi itu masuk dan kita lebih berenergi. Ini kok tiba-tiba malah tubuhnya minta rehat, istirahat. Berarti yang dimakan tidak bisa diolah. Kenapa tidak bisa seperti itu? Karena dimakan bisa jadi miskin serat, miskin enzim, dan miskin yang lain. Itu sebabnya akan beda ceritanya kalau Anda makan makanan ada nasinya, ada gulai pakai santannya segala macam gitu kan. Dan perasaan yang Anda rasakan ketika makan yang tadi nasi sama santan segala macam itu akan beda rasanya ketika Anda makan salad, rujak seperti itu. Beda nggak? Gitu. Maka cara paling mudah Ibu sekalian untuk memperbaiki itu adalah
Anda Anda berikan makanan Anda dengan asupan-asupan yang tinggi nutrisinya, terutama enzimnya. Caranya gimana? Di depan ini kan banyak itu nih. Banyak buah. Mana asistenku? Oh, nggak ada. Ada piring nggak? Piring. Jadi cara paling mudah, ibu-ibu sekalian, buah seperti ini, ya buah-buah seperti ini, ada anggur gitu kan, atau ada belimbing seperti ini. Anda potong kecil, kemudian ya termasuk apel seperti ini. Ya. Ini kajian apa cooking class? Ya apalah pokoknya. Ada yang bisa motongin nggak? Potongin deh. Ini dipotong, nggak usah banyak-banyak, dikit aja. Oh ya. Plat D1012 AGS mohon dipindahkan. Plat mobil D1012 AGS mohon dipindahkan. Ini dipotong. Nggak usah banyak-banyak, dikit aja. Kemudian nanti ini dipotong. Kemudian ini dipotong dikit. Terus, pisau maaf. Terus setelah dipotong diapain? Makan. Ya, terus saya dimakan. Cara makannya gimana? Nanti saya ajarin. Kita punya cara makannya. Nggak sembarangan dimakan. Kurang kecil. Ininya, maaf, belimbingnya. Bawang merah, bawang putih. Iya. Iya, siap. Jadi sebelum makan, salah satu tips yang ibu-ibu bisa lakukan adalah makan ini dulu. Yang mungkin bahasa kita mungkin ya makan buah, cuman buahnya kita toppingnya dengan madu dan jeruk nipis serta garam. Ya, madu, jeruk nipis serta garam. Ini saya katakan cara makannya gitu ya. Nanti habis itu saya ajarin lagi cara untuk Anda meningkatkan enzim Anda. Jadi kan masalah kita kan masalah di pencernaan. Bagaimana ibu, bapak sekalian bisa mendapatkan atau mengasup makanan-makanan yang sehat. Kemudian makanan-makanan tadi itulah nanti akan mengolah makanan yang masuk. Ya seperti itu. Nggak usah banyak-banyak sih, sudah cukup lah. Jadi kalau mau lihat perempuan sering masak atau tidak dari cara dia mengiris. Nah, ini udah nih kan, ini. Dah. Ya, pakai kurma. Mana itu tadi? Pisau tadi mana? Dan kalau mau tahu si laki-laki sering masak atau tidak dari cara dia motong jeruk nipis. Biasa kan dipotong dari pinggir sih ya. Terus, ini kan sudah nih. Ada sendok. Minyak sendok. Terus kita kasih lagi madu.
Setelah Anda kasih madu, Anda kasih garam. Tapi ini bukan rujak ya. Setelah itu, makan. Rasanya apa? Semua rasa ada kan? Manis ada, kecut ada, asam ada. Dan inilah rasa yang paling baik yang kita bisa gunakan untuk merekatkan lagi usus kita yang bocor tadi. Paham ya? Itu sebabnya kalau ibu-ibu sekalian, cara paling gampangnya sebenarnya sederhana. Cara paling gampang yang lain adalah Anda pakai ini bisa jadi pilihan. Ada mau nyobain? Cara lain. Ini ada mic yang itu nggak? Ada mic yang ini nggak? Ini ya, wireless. Dipegangin aja. Gak usah lah. Pegang sini. Ada? Nggak ada. Ya sudah nggak apa-apa. Cara lainnya, Anda bisa mulai makan ya dengan Anda minum minuman-minuman yang seperti ini. Ya. Ada jeruk nipisnya. Ada air putih. Baik, seperti ini ya. Lalu air biasa aja, jangan panas. Ya, salah satu yang ibu bapak sekalian perlu tambahkan dalam menu harian Anda adalah garam. Ya, tapi garamnya jangan garam dapur yang sudah putih banget itu. Pilihannya kalau enggak garam laut atau sea salt, ya, yang masih utuh mineralnya, atau kalau enggak garam Himalaya yang warnanya pink itu. Ya, karena garam terakhir justru malah teori terbaru tentang garam ini, dia bisa mengunlock, dia bisa membuka berbagai macam reaksi enzimatis dalam badan kita. Jadi kalau ibu-ibu mungkin, jadi kalau ibu-ibu lagi pusing gitu kan atau lagi nyeri badannya, salah satu yang bisa Anda lakukan adalah Anda mengambil garam. Ya mungkin seujungan sendok teh gitu atau sepertiga lah gitu kan. Lalu Anda tambahkan air hangat, Anda aduk, Anda minum. Itu insya Allah akan banyak sekali manfaatnya untuk mengurangi nyeri. Sakit kepala, ya termasuk nyeri-nyeri mens dalam kuantitas atau kualitas yang tidak terlalu besar. Ya. Ya. Ini juga bisa. Tadi sudah nyobain belum buahnya? Enak. Mau lagi? Bikin sendirilah. Ya, apa? Nah, ini kita masukin garam. Seperti ini. Lalu Anda masukin lagi madu. Sepertinya sederhana yang saya kerjakan. Tapi ini kalau Anda rutin mulai kerjakan, madu sampai dibikin manis gini ya. Keluhan-keluhan seperti apa ya? Pusing, batuk pilek yang macam-macam itu bisa hilang dengan minum kayak begini. Isinya apa? Tadi kan jeruk nipis, garam sama madu, udah gitu doang. Dan ini kalau ibu-ibu rutinkan minum kayak begini, yang tadi ususnya tadi yang begini itu dia kerekat lagi. Sesimpel itu ngobatinnya coba. Tapi ingat, tadi belum bahas tuh, kalau ibu-ibu lihat di depan, itu hilang ya. Ya. Jadi kalau Anda lihat di depan itu kan tanda usus kita bermasalah banyak. Ya. Kalau kita baca di atas loh, ya. Kemudian kita nggak rasa mual, begah habis makan, kemudian kram di perut, itu tanda ususnya bagus. Dan kita ketika buang hajat atau buang air besar itu tuntas gitu loh.
Ya, itu tanda ususnya bagus. Dan salah satu tanda usus kita yang bagus juga atau pencernaan kita bagus adalah tiap hari ada BAB-nya. Tiap hari harus ada BAB. Kalau nggak ada, kita harus pertanyakan kemana perginya dia. Kenapa dia tidak keluar? Karena mungkin ada bahan yang tidak membantu proses pengeluaran tadi, atau mungkin tubuh kekurangan bahan tadi. Ya. Jadi kalau tandanya tubuh atau ususnya bermasalah itu apa? Kita baca di bawahnya, jerawat. Itu tanda. Jadi jerawat adalah tanda usus kita bermasalah. Kemudian anxiety ini kecemasan. Yang terakhir justru malah ternyata anxiety atau mungkin kecemasan itu muncul gara-gara lack of mineral atau mineral deficiency. Jadi kalau teman-teman di sini ada yang mengalami kecemasan yang nggak jelas, mungkin dari sisi agama mungkin perlu diruqyah atau apapun, atau kita meruqyah diri kita sendiri, tapi sisi yang mungkin secara nutrisi, mungkin Anda butuh asupan dari garam dan rimpang-rimpangan. Ya, mungkin. Ya, karena di situ banyak sekali mineral. Kemudian apalagi? Ada arthritis nyeri sendi ya, nyeri di sendi terutama. Kemudian ada asma, kemudian autoimun juga. Autoimun, saya jelaskan tadi. Jadi ketika ususnya sudah bermasalah, maka ribuan penyakit bisa datang. Penyebabnya sudah tahu tadi ya. Ya. Mau diulang lagi silakan aja. Tapi dia tidak akan langsung, atau mungkin kalau kita masih bandel, tubuh kita tuh maha penyayangnya Allah, tidak langsung sakit. Tapi dia akan numpuk jadi masalah dan berbentuk keluhan. Jadi saya juga termasuk yang mungkin ya 10 tahun atau mungkin 13 tahun yang lalu, saya termasuk yang makan pun masih bermasalah. Ya. Ketika makan bermasalah pasti muncul keluhan. Sekarang alhamdulillah ketika mulai menjaga makan ya, mengurangi makan, itu ternyata banyak sekali keluhan-keluhan yang hilang dengan sendirinya. Hilang dengan sendirinya. Jadi nanti ibu-ibu yang mungkin kayak begini doang, atau hanya seperti ini saja, ya, atau ibu-ibu tadi makan yang tadi saya buat tadi itu, ada buah, ada sayur tadi, itu bisa menghilangkan nyeri mens loh. Kalau Anda rutinkan. Kenapa? Nyeri mens muncul awalnya juga gara-gara tadi yang sindroma usus bocor tadi, atau leaky gut bahasa kita. Leaky gut itu maksudnya usus yang bocor. Ya, termasuk juga dengan ini. Apalagi kalau Anda sudah mulai merutinkan minuman-minuman atau mungkin produk ciptaan Allah yang bersifat hangat. Ya, itu lebih banyak lagi efeknya. Contohnya apa? Kayak jahe, ketumbar, ya, kayu manis kan. Ada nih di depan banyak. Ya, jadi kayak ini kan serai. Ya. Ini termasuk yang saya sangat sarankan ibu-ibu minum ini. Ya, cara minumnya gimana? Ya potong aja kecil-kecil, kasih air panas. Ya, tunggu sebentar dia larut atau mungkin dia keluar bahan-bahannya, lalu Anda minum, kasih madu sedikit. Minumkan, rutinkan setiap pagi sama malam. Murah nggak? Murah kan? Jadi Islam itu, Islamic healthy lifestyle itu dia low budget banget. Ya, modal begini paling berapa? 5.000 juga dapat. Ya, 1.000 juga udah kebanyakan. Ya, makanya kalau ibu-ibu bikin masakan, banyakin rempahnya, kurangi penyedapnya. Kalau bukan kurangi, stop penyedapnya. Karena semua rasa itu bisa kita dapatkan dari rempah. Ya, dan kalau sudah rempah itu kita dapatkan dari masakan tadi, maka kalau saya punya kebiasaan gini. Saya suka masakan namanya pindang. Ya, pindang itu kan ada kunyitnya kan, ada lengkuasnya kan. Biasa kalau saya makan pindang, misalnya dibikin ibu saya itu, biasanya saya kuahnya saya minum. Karena kuahnya itu obatnya. Dan kalau kuahnya sudah kita minum, maka otomatis nanti pencernaan kita akan baik. Biasa saya makan pindang karena ikan gabus, terutama ikan gabus sih. Saya suka dengan pindang ikan gabus. Ya. Terus yang tidak kalah pentingnya, kita juga punya tools yang Allah siapkan, Bapak sekalian. Ya. Tools itu maksudnya apa? Perangkat yang Allah siapkan yang Indonesia berlimpah banget dengan ini. Salah satu cara untuk memperbaiki pencernaan kita adalah dengan cara Anda mengkonsumsi ini. Apa itu? Tempe. Mana takwir? Takwir tadi mana ya?
Ya jauh-jauh bos. Tempe merupakan salah satu produk terbaiknya Indonesia yang juga bisa Anda gunakan untuk memperbaiki sindroma usus bocor tadi. Ya, caranya gimana? Caranya gini makannya. Tempenya jangan digoreng. Gara-gara kajian-kajian saya itu biasanya bikin resep kayak begini, akhirnya di Jakarta kita akhirnya bikin cooking class beneran. Cara masak yang bener gitu kan. Ini isinya sambal, ini isinya cabai. Tapi bukan sembarangan cabai, bukan sembarangan sambal ya. Ada cabai merahnya, kemudian ada bawang putihnya, kemudian ada cabai rawitnya. Yang salah satu yang menarik di sini, sambal ini ada. Tadi kan saya bilang kita tidak mau makan gula pasir, maka manisnya sambal ini kita dapatkan dari kurma. Maka belum pernah bikin sambal pakai kurma ya? Enak banget. Cabai, bawang putih. Ada itu enggak? Apa? Sendok. Bukan. Enggak Lalu tempenya Anda makan langsung. Enak gak? Enak banget. Kayak garam. Ini sebelahnya. Ini tempenya. Sarapan pakai begituan cukup. Kayak garam. Gak apa-apa. Ya dibikin manis aja Bu. Gak pakai tomat. Kalau mau pakai tomat silakan, tapi saya gak pakai tomat biasanya. Dan gak usah makan banyak-banyak karena kita cuma butuh sedikit aja. Atau ada lagi gak tempenya? Habis ya? Minta dikit dong tempenya. Atau ibu-ibu juga bisa bikin, kalau bahasa saya itu sandwich tempe. Tempenya udah habis. Enak? Enak. Tempe itu protein. Kalau Anda goreng tempe panas, rusak proteinnya. Ya tidak semua rusak sih, cuman akan sebagian besar hilang. Maka makan tempe paling baik ya kayak begini. Apa? Oh, mati aku. Banyak betul. Jadi sarapannya pagi-pagi tempe. Nggak usah banyak-banyak. Habis itu minum kayak beginian. Ususnya yang bocor tadi lama-lama rapat lagi. Dan pagi-pagi jangan banyak makan. Pertanyaannya nanti ya Bu. Baik. Dan kalau Anda baca lihat di depan itu banyak sekali tanda-tanda bahwa usus kita bermasalah itu ujung-ujungnya ke penyakit. Ya.
Jadi termasuk keseimbangan gula ya yang terganggu juga akan bermasalah ketika ususnya bermasalah. Cara paling gampang mengobatinya adalah dengan cara, coba ibu-ibu mulai sekarang rutinkan makan kurma. Rutinkan makan kurma. Karena kurma merupakan salah satu produk yang disebut dengan resistant starch. Jadi kurma itu bukan sembarangan makanan. Dia ketika kita ngasup ya, kita makan kurma itu, maka dia akan memperbaiki dinding usus kita tadi. Itu sebabnya Nabi SAW mengatakan bahwa rumah yang di dalamnya ada kurma maka tidak akan kelaparan di sana. Itu dahsyatnya kurma. Jadi kurma itu jangan cuma jadi camilan bulan Ramadan doang. Ya. Jadi usahakan tiap hari kita mengkonsumsi kurma dan gak usah banyak-banyak. Cukup 7 butir sehari cukup. Kalau Anda punya kurma ajwa, ya, saya punya kok air. Kalau Anda punya kurma ajwa, itu lebih baik. Ya, 7 butir. Ya. Jadi kalau punya kurma ajwa di rumah lebih baik. Salah satu yang Anda rutinkan di pagi hari adalah makan kurma. Kalau nggak punya kurma, makan cireng. Enggak lah, pagi-pagi itu saatnya kita makan buah. Nggak usah banyak-banyak, sedikit aja. Buahnya, setiap Anda mau makan buah, saya sarankan, coba tambahkan sedikit garam. Jadi waktu makan buah, tambahkan garam. Dan tidak usah banyak-banyak garamnya ya. Sedikit saja. Ya, seperti itu. Jadi itu metode, pola. Jadi kalau Anda tadi makan tempe yang dikasih dengan atau dicuel colek atau dicocol dengan sambal kayak tadi itu salah satu, itu sebenarnya terapi sebenarnya. Karena di situ ada enzimnya, ada mineralnya, ada prebiotiknya. Bukan sembarangan makanan. Tapi kata kuncinya apa? Jangan ganggu lagi dia dengan, misalkan gini, bagus nggak sambal tadi? Bagus, tapi kalau Anda tambahkan dengan minyak, masalah. Enak sih, apalagi minyaknya sudah minyak yang dipakai bergoreng berapa kali. Ya kan? Ya, minyak apa? Jelantah ya. Dan orang tua kita zaman dulu, sebagian besar makanan mereka dikukus atau direbus. Ya. Jadi salah satu tipsnya lagi, kalau ibu-ibu mau ususnya baik, jangan terlalu, atau kalau boleh saya sarankan, hindari makanan-makanan yang digoreng. Kenapa? Minyak akan bikin ususnya bermasalah lagi. Kalau usus bermasalah, apa yang terjadi? Kan penyakit tuh. Ya. Jadi mulai biasakan masalah makannya. Kalau Anda pengen digoreng, boleh, caranya gimana? Tetap pengen digoreng. Saran saya, goreng pakai minyak kelapa. Ya, bukan minyak sawit. Ya. Zaitun tidak cocok untuk menggoreng. Ya. Tadi yang sambal tadi itu kalau Bapak Ibu, ibu-ibu khususnya pengen lebih enak lagi, lebih tasty, bisa tambahkan minyak zaitun sedikit. Bisa. Minyak zaitun mengandung satu jenis lemak yang sangat baik yang kita kenal dengan MUFA, medium unsaturated fatty acid. Salah satu lemak yang saya sangat sarankan bagi wanita untuk konsumsi setiap hari adalah zaitun. Kalau Anda tidak punya zaitun di rumah, maka ibu bisa mengkonsumsi lemak yang baik yang berasal dari alpukat. Ya, kalau alpukat juga nggak ketemu, Anda bisa minum lemak atau dapatkan lemak dari yang bersumber dari minyak kelapa, namanya virgin coconut oil, VCO. Ya. Perlahan-lahan itu akan memperbaiki badan. Dari beberapa orang-orang, mungkin testimoni yang saya dapatkan dari teman-teman yang mengikuti pelajaran online-nya kita, itu ternyata ketika piringnya dibenerin, kemudian gelasnya dibenerin, maksudnya isinya ya, itu ternyata keluhan-keluhan tuh hilang dengan sendirinya.
tubuh kita ketika kita sudah biasakan untuk hidup sehat, Bapak Ibu sekalian, maka dia akan memperbaiki dirinya sendiri. Sebab apa? Tubuh dibekali Allah Subhanahu wa taala dengan kemampuan untuk healing. Ya, kemampuan untuk healing. Jadi orang-orang healing itu maksudnya kemampuan untuk penyembuhan. Ya. Dan itu tidak bisa kita dapatkan, atau mungkin kemampuan itu tidak kita bisa dapatkan kecuali kita mendapatkannya dari produk-produk yang Allah ciptakan. Ya, maka kita ada mengenal namanya kayak mungkin makanan-makanan yang tinggi enzim gitu kan, seperti nggak kelihatan ya. Nah itu. Jadi banyak sekali Allah menciptakan makanan-makanan yang tinggi enzim seperti pepaya, alpukat. Alpukat itu kalau Anda minum atau makan alpukat, jangan pakai susu atau gula. Jadi kalau mau ngeblender alpukat, gunakan madu, atau kalau enggak, saya lebih saran alpukatnya dijadikan bubur. Ya, dan alpukat merupakan salah satu dressing yang paling enak. Jadi kalau ibu-ibu pengen cocolan yang lebih ada variasi cocolan, itu alpukat bisa dipakai. Caranya nanti alpukatnya di blender, kasih bawang putih, kasih salt, pepper, dikasih lada hitam, dikasih garam, kemudian ditambahkan sedikit dengan jeruk nipis, itu bisa buat cocolan. Dressing kalau bahasa kita. Bisa pakai alpukat. Tapi bukan sembarangan dressing, karena di situ ada lemaknya yang baik, ya. Jadi protein juga ada di situ, ya. Termasuk bijinya alpukat. Biji alpukat merupakan salah satu biji yang juga sangat tinggi atau tinggi antioksidannya. Jadi bisa digunakan atau bisa ibu-ibu pakai untuk minuman atau bikin teh. Caranya diparut aja. Diparut, nanti kan dia muncul serbuknya itu, serat-serat serbuknya itu hasil parutan. Nah, hasil parutan itu dikasih air panas sedikit. Ya, nggak usah mendidih. Ya. Jadi beberapa yang saya sampaikan di depan ini sebenarnya kalau kita bisa kombinasikan dalam makan itu luar biasa. Itu sebabnya ada satu sambal yang saya suka banget, yang sebenarnya sambal ini kalau kita makan, kita bisa rutinkan atau mungkin kita lazimkan dalam keseharian kita, sambal ini bisa berperan untuk mengikat logam berat. Ya. Isinya apa? Bawang merah, bawang putih, ya, sebagian tomat, dan dikasih minyak zaitun yang kita mungkin dikenal sebagai sambal matah. Sambal matah itu salah satu sambal yang bisa kita gunakan untuk memperbaiki banyak sekali badan kita. Ya. Caranya gimana? Ya caranya ya dimakan dengan makanan, ya. Misalkan Anda punya ikan atau mungkin ada di situ beras merah gitu kan, campurkan saja di situ, nanti Anda makan sekaligus di sana. Jadi tetap tasty, tetap enak, dan kita bisa dapatkan manfaat yang sangat luar biasa dari situ. Ada satu hal yang menarik dalam gambar ini, yaitu yang di bagian bawah kanan itu, yaitu aloe atau aloe vera atau lidah buaya. Lidah buaya adalah salah satu produk ciptaan Allah yang sangat, kalau saya mengandalkan bahasa saya, yang sangat saya andalkan untuk mengatasi masalah-masalah pencernaan. Termasuk salah satunya adalah masalah bleeding. Ya, kalau ibu-ibu mungkin pernah ada kasus-kasus di mana mensnya ya sakit atau mungkin terlalu banyak darahnya, lidah buaya salah satu solusinya ya untuk Anda konsumsi. Termasuk juga pendarahan lambung. Ya, pendarahan lambung itu bisa kita gunakan lidah buaya. Lidah buaya itu kalau mau diolah gampang. Di feednya saya tulis itu, kalau nggak salah lidah buaya JSR seingat saya. Nanti bisa lihat cara mengolahnya. Lalu itu kalau Anda jadikan wedang yang ditambahkan dengan jahe, ya, wedang jahe isinya lidah buaya, plus juga kalau bisa ibu-ibu dapatkan rumput laut, tubuh kita akan banyak sekali dapatkan faedah atau manfaatnya. Seratnya, kemudian enzimnya, ya, dia bisa memperbaiki pencernaan, dia memperbaiki termasuk yang sindroma yang usus yang bosor tadi juga bisa. Jadi sesederhana itu sebenarnya, ya. Allah memberikan kemudahan buat kita memperbaiki isi badan kita. Termasuk ada beberapa jenis bumbu ya. Yang bumbu-bumbu ini Bos sekalian peranannya luar biasa besar.
Mineral salt. Jadi mineral salt itu salah satu yang tadi saya sampaikan seperti garam laut atau garam Himalaya itu, ya. Tapi bukan garam dapur atau bukan garam refinasi. Itu manfaatnya luar biasa besar. Jadi mulai sekarang justru malah kita ditingkatkan, tapi tidak berlebihan. Jadi tingkatkan konsumsi garamnya, garam yang benar ya. Bukan garam dapur tapi. Kalau garam dapur isinya sebagian besar mineralnya sudah habis, ya. Yang kedua, black pepper. Black peppernya atau lada hitam merupakan salah satu rempah yang dia bisa meningkatkan kemampuan dari herbal atau mungkin tumbuhan yang lain. Contoh, kalau ibu-ibu buat minuman kunyit ya. Kunyit itu kalau Anda tambahkan dengan black pepper atau tambahkan lada hitam, maka penyerapan kunyitnya akan bertambah. Penyerapan kunyitnya akan bertambah. Dan kunyit sendiri ya merupakan salah satu rimpang terbaiknya, atau mungkin kalau boleh saya katakan selain jahe ya, kunyit merupakan salah satu rimpang yang saya nyebutnya itu the king of herbs. Salah satu rajanya herbal itu kunyit. Ya, rajanya herbal itu kunyit. Maka kalau ibu-ibu nanti bikin gulai-gulai yang pakai kunyit yang tanpa santan itu, kuahnya diminum. Apa manfaatnya dia? Dia berperan yang paling luar biasa, yang salah satu ya, yang luar biasa pada kunyit adalah dia bisa punya peran sebagai anti-aging. Dia punya faktor atau mungkin dia punya bahan anti penuaan di sini. Okinawa di Jepang adalah salah satu provinsi yang sangat tinggi konsumsi kunyitnya. Ya. Itu sebabnya di sana usia harapan hidup penduduk di sana itu rata-rata 80-90 tahun. Dan itu mereka tinggi sekali konsumsi kunyitnya. Ya, Okinawa. Dan bisa dibikin banyak apa ya? Banyak pola, termasuk kalau ibu-ibu, Bapak, ibu-ibu khususnya ya, pernah baca tulisan saya tentang ada namanya golden latte. Ya, itu isinya sebenarnya santan ditambah kunyit. Ya. Itu dibikin seperti minuman kayak orang coffee latte gitu, tapi tetap enak kok. Itu salah satu resep tradisionalnya pengobatan di India sebenarnya, yang disebut dengan Ayurveda. Ya, kunyit ketemu dengan susu santan, ya, susu santan. Dan santan juga merupakan salah satu susu yang terbaik yang ibu-ibu, bapak bisa minum. Santan. Santan itu asal jangan dipanaskan bagus. Nanti cobain santan di blender sama kurma. Ya. Kan dia protein kan? Protein dipanaskan rusak. Makanya santan ketika dimasukkan atau dibikin jadi makanan dan dipanaskan terus-menerus teroksidasi luar biasa dan lemaknya akan rusak. Ya. Maka sebabnya santan sendiri kalau kita minum ya, kita tambahkan dengan kurma atau kita tambahkan madu, enak. Nah, itu bagus buat wanita. Ya, nanti cobain aja. Gak usah banyak-banyak, kita coba dikit-dikit dulu ya, santan mungkin gelas kecil gitu, nanti Anda minum di blender sedikit sama kasih air sedikit, kalau memang terlalu kental tambahkan dengan garam sedikit. Itu akan jadi banyak manfaat untuk hormon Anda. Bahkan bisa bikin subur. Saya santan ketemu garam ketemu kurma. Bisa bikin subur. Ya. Kemudian kita sampai jam berapa ya? Sampai jam berapa? 2:30 ya? 2:30. Kemudian garlic ini bawang putih ya, sebagian udah tahu lah ya. Jadi kalau Rasulullah SAW sendiri tidak menyukai atau malaikat tidak menyukai bau garlic atau bawang putih. Tapi garlic sendiri, kalau kita habis wudu, habis makan bawang putih, maka kita disunahkan untuk bersiwak atau bersikat gigi. Ya, tapi garlic sendiri adalah salah satu prebiotik terbaik yang ada pada produk umbi-umbian atau bawang. Ya, dan dia punya kemampuan antimikroba yang luar biasa. Jadi sebenarnya kalau tadi ibu-ibu makan tempe tadi, tempe itu dicoel atau dicocol pakai sambal tadi itu, Anda sedang makan antibiotik juga sebenarnya. Karena bawang putih dia mengandung antimikroba atau antibiotik.
Orang yang rutin mengkonsumsi atau mungkin memasukkan, jadi tidak mesti kita makan, kita telan atau mungkin kita kunyah, enggak. Tapi ketika Anda masukkan ke dalam sup, ke dalam apa ya, makanan masakan tadi, dan kuahnya kita minum, kita sudah mengasup badan kita dengan antibiotik. Versi alamnya. Ya. Dan yang tidak kalah pentingnya juga adalah cinnamon. Cinnamon ini kan, apa tuh namanya? Kayu manis. Ya. Kayu manis merupakan salah satu rempah terbaik yang kita bisa gunakan untuk memperbaiki fungsi pankreas. Paling banyak digunakan di mana? Sup kan biasanya kan? Ya, jadi kalau lagi makan sup, isinya sup nanti apa? Nanti saya pernah share waktu itu kalau ibu-ibu pengen bikin sup yang sehat, salah satunya bikin sup yang berasal dari jamur. Ya. Nanti ada isinya di situ, ada kayu manis, ada nanti isinya jahe, ada isinya apa bawang putih. Jamur merupakan salah satu sayur yang sangat baik untuk mengikat logam berat. Ya, kenapa kita perlu memperbaiki tubuh kita dengan dibersihkan dari logam berat? Karena sebagian besar yang kita makan saat ini penuh dengan logam berat. Contohnya apa? Nasi. Nasi itu banyak banget logam beratnya. Dari mana? Pestisidanya kan? Beberapa jenis sayuran-sayuran juga banyak sekali pestisidanya, sayuran ya. Ya, maka buah juga sama. Jadi kalau ibu-ibu sekalian memungkinkan untuk membeli buah-buahan lokal yang kemungkinan tidak terkontaminasi pestisida, itu bagusnya luar biasa. Ya. Contohnya apa buah yang tidak terkontaminasi pestisida? Manggis kan nggak kena kan? Manggis, duku, ya. Apalagi itu, rambutan, ya. Salah beberapanya, ya. Dan yang terakhir, Mas Sid kita jarang dapatkan, ya. Nah, ada beberapa jenis makanan, Bapak sekalian, yang mereka apa tuh namanya? Mereka bermanfaat untuk melakukan atau ketika kita makan makanan tadi, makanan-makanan itu sayur-sayuran seperti ini dia punya peran yang luar biasa untuk mendetoks badan kita. Jadi bagi Anda di sini ibu-ibu terutama yang banyak sekali masalah di autoimun. Ya, bukan ibu-ibu saja ya. Bapak-bapak juga salah satu yang saya sangat sarankan untuk dikonsumsi adalah jus seledri. Ya. Jus seledri. Kalau Anda tidak punya jus seledri, ya, Anda bisa pakai brokoli. Ya, brokoli juga bisa digunakan untuk atau memperbaikilah orang-orang dengan autoimun. Ya. Kalau seledrinya kurang rasanya, baunya kurang seret, Anda bisa tambahkan sedikit apel di sana. Ya, seledri. Dan hati-hati bagi orang-orang yang darahnya rendah, sebab seledri itu bisa menurunkan tekanan darah cepat sekali. Ya, cepat sekali. Jadi hati-hati yang makan seledri atau mungkin minum jus seledri. Ya, tadi ada brokoli ya, termasuk tomat. Tomat itu ya, bagi Anda ibu-ibu sekalian yang pengen badannya atau mungkin tubuhnya terhindar dari penyakit-penyakit seperti kanker, tomat merupakan salah satu solusi terbaik kalau Anda mau konsumsi setiap hari. Ya, ya diapain? Di steam atau dikukus. Ya, tomat itu bisa keluar ya. Tomat itu bisa keluar iya. 5 menit lagi katanya. Tomat itu bisa keluar anti kankernya, ya, kalau dia di-cook, dimasak, dikukus, ya, dikukus sebentar, di steam, nanti dimakan. Pakai sambal tadi juga boleh, ya. Jadi mulailah, salah satu yang saya sangat sarankan adalah kita mulai dekat dengan buah, kita mulai dekat dengan sayur-sayuran, ya. Jadi kalau ibu-ibu khususnya, saya kadang-kadang prihatin gitu kan, lihat ibu-ibu gitu kan, atau mbak-mbak gitu pinggir jalan makan bakso, mie ayam segala macam, dia nggak sadar kalau dia rutin kan kayak begitu terus menerus, susah punya keturunan nanti, serius. Karena apa? Karena banyak masalah di makanan tadi, banyak sekali masalah di makanan tadi. Dan lagi-lagi ya bagi Anda yang saat ini ya, khususnya ibu-ibu wanita ya, yang mensnya sudah bermasalah. Bermasalah itu ada berapa jenis? Ada 2. Ya, saya coba rangkum saja. Pertama, nyeri yang berlebihan. 3, maaf. Kemudian waktu yang prolong, makin lama.
Yang ketiga, darahnya berlebihan. Jadi kalau sudah 3 indikator mens ini terjadi, maka coba cek list di makanannya apa yang dimakan tiap hari. Ya, pasti ada yang bikin ususnya bermasalah. Dan semua yang tadi saya katakan awal atau asal muasalnya berasal dari usus. Ya, kalau ususnya benar baik karena 80% sistem imun kita dibuat di usus. Ya, 80%, Bu, Pak. Ya. Jadi jangan nyampah lagi lah kalau bahasa saya. Dan jangan berpikir, nanti kalau saya nggak makan mie ayam, bakso, cireng, cilok, segala macam, nanti pedagangnya gimana? Bener. Kalau nggak ada lagi yang beli, nanti dia akan berubah jadi tukang penjual buah potong kan? Ya betul lah. Karena ada demand kan? Ya sekarang Anda kalau udah ngerti kayak begini aja, lama-lama juga Anda mulai mikir makan-makan kayak begitu. Sekali-kali silakan. Kalau Anda tanya sama dokter, makan lontong Padang nggak? Makan, tapi nggak banyak. Ya, saya kadang-kadang makan, tapi nggak banyak. Dan yang menjadi etalase kan badan kita. Jadi kita mau sesehat apapun, kelihatan gemuk, nggak fit segala macam kan kelihatan. Sekali-sekali silakan, sedikit-sedikit silakan. Tapi 80% habitsnya kita lebih banyak habits yang sehat. Itu loh. Dan ingat, yang Anda konsumsi itu akan membentuk gen. Jadi kalau mungkin saya katakan perbaikan gizi bukan, tapi perbaikan gen. Jadi kalau mau hidup jauh lebih baik, maka mulai sekarang benerin gennya. Gen itu bisa diperbaiki dengan apa? Dengan makanan-makanan ya, sayur dan buah terutama yang mengandung antioksidan yang tinggi. Makalah beraneka ragam buah, beraneka warna. Misalnya di depan itu kan ada jeruk, ada ada buah naga, ada macam-macam. Ya. Maka ada istilah namanya good food is good mood. Jadi kalau mau dapatkan mood yang baik, ya, maka benerin makanannya. Apalagi wanita adalah makhluk hormon. Ya. Kalau sudah tahu makhluk hormon, jangan nyampah lagi. Sebab apa? Makanan yang kita makan, makanan yang Anda makan, kalau tidak memberikan asupan mood, which is itu enzim atau mineral, dia bisa bikin mood swing. Naik turun moodnya. Ya. Dan beberapa yang saya perhatikan di jamaah-jamaah saya gitu kan, jamaah online. Mereka menyampaikan bahwa ternyata biasanya ketika menjelang mens atau PMS itu pramenstrual syndrome itu mereka sering sampaikan, sering banget baperan, mood swing kalau bahasa kita. Tapi ketika diubah pola makannya itu hilang, satu persatu hilang. Nyeri hilang, mood swing hilang, banyak banget yang hilang. Ya, seperti itu. Baik, saya kira mungkin cukup, mudah-mudahan bermanfaat. Dan kata panitia, ada tanya jawab ya? Pakai apa? Oh ya. Ini pertanyaannya titipan kali ya, sekali nanya 6. Oh, dirangkum. Baik, menu yang baik untuk orang-orang yang tidak, atau mungkin wanita yang tidak pernah haid. Itu bisa dipakai tuh yang ultimate kunyit. Di feed saya ada, di IG ada. Untuk hipertiroid di feed juga ada, judulnya resep tiroid JSR. Ada. KB alami? Kalau saya sih tidak menyarankan KB. Tidak menyarankan, maksudnya hadisnya ya. Rasulullah menyampaikan, aku akan membanggakan wanita-wanita di hadapan para nabi dan malaikat, mereka-mereka memiliki keturunan yang banyak. Hadisnya begitu. Ya. Tapi kalau tetap pengen KB, ya silakan aja sih. Ya polanya ada beberapa, tapi secara detail saya belum tahu juga. Karena belum pernah pakai juga, maksudnya belum pernah saya baca detail. Tapi katanya biji pepaya itu bisa dipakai. Tapi polanya saya belum tahu. Ya, karena emang jarang saya jadikan sebagai sebuah nasihat gitu kan. Resep-resep yang saya sampaikan boleh itu boleh nggak untuk anak? Boleh, nggak masalah. Ya. Bahkan lebih bagus anak-anak ya. Kalau ibu-ibu yang sekarang Anda mungkin ibu-ibu wanita-wanita di sini yang belum menikah, habit sehat Anda akan diwariskan ke gen. Jadi kalau sekarang Anda hidupnya sehat, maka anak Anda nanti secara teorinya akan kedapatan gen hidup sehat juga. Ya seperti itu. GERD atau masalah pencernaan obatnya pakai apa? Paling gampang ya jahe sama kurma. Blender aja. Ya atau mungkin wedang jahe atau mungkin impusan jahe sama kurma itu paling gampang.
Madu yang baik seperti apa? Madu yang jelas sanatnya, rawinya, matannya. Ya, intinya adalah belilah madu ke orang yang Anda percayain, itu aja. Ya. Saya setiap minum jeruk nipis peras lalu kembung atau asam lambung. Apakah boleh diganti dengan lemon? Boleh aja. Kalau memang nggak cocok juga, nggak usah minum itu, bang minum jahe juga nggak apa-apa. Jahe sama apa? Madu, ya. Tambahkan garam, jangan lupa tambahkan garam. Ya. Jadi kalau minum tadi ada jeruk nipis ya, ada jeruk nipis sama madu, tambahkan garamnya. Karena garam itu dia buffernya, dia penyangganya. Ya, seperti itu. Saya pernah minum rimpang lalu pusing, apakah dihentikan saja? Ya. Tidak semua orang cocok, ya. Tidak semua orang itu akan cocok minum kunyit. Ya udah, kalau kunyitnya nggak cocok, minum yang lain aja. Atau memang tetap pengen minum kunyit karena memang kebutuhan, dosisnya dikurangin. Ya. Dalam jumlah sedikit nggak masalah. Minta obat buat pembengkakan rahim. Sudah menikah 8 bulan. Ingin memiliki momongan. Puasa, ya. Ujung-ujungnya salah satu yang saya sangat sarankan adalah berpuasa. Karena berpuasa itu cara paling mudah untuk mengatasi peradangan. Atau ibu-ibu sekalian mulai membiasakan untuk melaparkan diri. Jadi jangan terlalu banyak makan. Jangan terlalu sering makan, jangan terlalu sering ngemil. Kalau ngemil pun pilih ngemil yang sehat. Contoh ngemil yang sehat apa? Buah apa lagi? Kacang-kacang. Tidak semua jenis kacang-kacangan ya. Ya. Kacang kedelai tidak boleh sering-sering juga. Ya. Kacang hijau juga jangan sering-sering. Jadi kacang-kacang yang lebih relatif aman dan punya nilai gizi yang sangat tinggi, ya memang harganya lebih sedikit tinggi daripada kacang biasa. Tapi kalau kita upayakan insya Allah bisa, kayak almond, pistachio, walnut, hazelnut gitu kan. Atau mungkin kacang merah, lumayan. Ya, seperti itu. Usia saya 40 tahun. Tahun lalu keguguran, kemudian dikuret karena blighted ovum. Setelah itu durasi head saya yang tadinya 6-7 hari memendek menjadi maksimal 3 hari. Apakah ini tanda menopause dini? Bagaimana cara menormalkan kembali? Kalau menopause, kalau menopause ya nggak mens lagi gitu loh. Ya. Yang pernah saya ceritakan beberapa kajian saya itu ada ibu-ibu di Jakarta, beliau itu kena autoimun, lalu selama dia kena autoimun selama 5 tahun itu dia minum steroid terus menerus. Memang nggak ada pilihan di dunia barat, memang nggak ada pilihan yang lain. Nggak usah disalahkan. Kemudian dia sempat ketemu saya dalam sebuah kajian dan dia konsul dan saya sarankan ya udah coba benerin isi piringnya, benerin isi minumannya, benerin isi gelasnya saya katakan, dan yang saya sarankan ke beliau saat itu adalah minum ini. Cerai. 5 tahun dia nggak mens. 3 bulan kemudian dia memperbaiki isi piringnya dan minum ini. 3 bulan kuasa Allah akhirnya dia mens kembali. Umurnya 43 tahun. Jadi Anda harus yakin bahwa banyak sekali keunggulan-keunggulan dari apa yang Allah ciptakan seperti ini, Bu, Pak. Banyak sekali. Dan kita bahkan karena di dunia sains tadi tidak mampu menjawabnya atau mungkin tidak mampu mengungkapnya semua, ya. Jadi nggak masalah. Jadi kalau saya pribadi mengatakan belum menopause sih atau penuaan seperti, tapi mungkin bisa jadi dari sisi makanan harus ada yang diperbaiki. Tadi kalau Anda mulai memperbaiki siklus hormonal Anda, ibu-ibu terutama, maka 3 makanan ini kalau saya sarankan Anda makan tiap hari. Pertama madu, ya 1-2 sendok makan sehari, kemudian minyak zaitun 1 sendok makan sehari dan kurma 7 butir. Coba mulai rutinkan, ya, untuk memperbaiki fungsi hormon, memperbaiki, ya, karena ada lemaknya, ada prebiotiknya, ya seperti itu. Radang tenggorokan pada anak, ya gampang. Kunyit itu kan anti radang. Kunyit antibakteri, ya. Jadi kalau ibu-ibu bisa bikin kunyit misalkan dicampurkan atau bubuk kunyit ya, beli atau yang sudah kapsulan itu, cari lalu campurkan sedikit dengan madu, dibikin kayak puyer gitu loh. Kasih ke anak. Kalau saya begitu di rumah. Ya, jadi puyernya kalau saya biasanya herbal gitu kan. Puyer herbal kita buka kapsulnya, campurin sama air sedikit dan kasih madu. Insya Allah juga bisa bermanfaat.
Saya punya anak ABK. ABK itu anak berkebutuhan khusus ya. Apakah itu bisa dari faktor makanan yang tadi saya bilang, ataukah memang faktor gen dari suami? Dua-duanya bisa. Ya. Anak-anak itu paling rentannya dia mewarisi gen dari suaminya atau dari keluarga, dari orang tuanya gitu loh. Atau mungkin dari orang tuanya. Ya, makanya saya wanti-wanti banget. Jadi kalau kita sekarang bercita-cita memiliki keturunan yang sehat, gak banyak masalah, maka jangan nyampah lagi lah. Jangan nyampah lagi. Anda akan sudah mulai mikir makan-makan yang gak sehat Ibu sekalian. Sebab apa? Karena urusannya tahunan nanti ke depan. Tahunan urusannya. Dari mens nanti bermasalah, kemudian dari kayak penyakit-penyakit kongenital itu kan kena semua nanti. Dan kalau sudah kayak begitu otomatis kualitas hidupnya kita pasti juga akan bermasalah. Si anak tadi itu ya. Kalau sudah kayak begitu apa yang harus dikerjakan? Cara paling gampangnya ini. Cara paling gampangnya adalah kembali ke semua produk-produk nabati. Ya. Sebab menurut risetnya, orang-orang yang 3 bulan saja mengkonsumsi sayuran dan buah-buah organik itu terjadi perubahan sampai 500 gennya, kata si Elizabeth Blackburn ini. Ya, seperti itu. Jadi kalau kita memang menggunakan konsep ini sebenarnya paling gampang ngobatin penyakit itu kita mulai mengurangi makan daging, mulai mengurangi makan daging hewan ya. Ya, apalagi kalau sudah penyakit, kecuali memang kita memang membutuhkan. Dan memang ada kebutuhan secara nutrisi kita yang memang yang kita perlukan untuk makan daging, ya. Mau building muscle atau mungkin bentuk massa otot seperti itu. Saya menderita kista ovarium 10 cm. Setelah 1 bulan saya menerapkan resep-resep di sini dan yang saya mau tanyakan, ikan-ikan apa yang baik saya konsumsi? Ikan tawar atau ikan laut? Yang jelas ikan yang tumbuh alami lebih bagus. Ikan sungai gitu kan, dia tidak terkontaminasi. Laut saya nggak tahu, apakah laut, saya nggak tahu di Jawa Barat ini lautnya atau ikan di sini dapat dari mana. Ya. Tapi intinya adalah ikan yang minimal kontaminasinya. Termasuk kalau ibu Bapak ketemu dengan lele ternak sama lele sungai, lele yang biasa, lele yang tumbuh dengan alami, pilih lele yang alami. Itu lebih sehat. Saya pernah nyobain, saya bandingkan antara lele ternak sama lele liar. Itu ternyata taste atau mungkin rasa dari daging udah beda. Ya. Seperti itu. Apalagi lele-lele yang dikasih pakan-pakan ya, pakan-pakan yang ya kita nggak tahu isinya apa juga. Kalau ketemu dengan ikan-ikan yang tumbuh alami atau mungkin dia berkembang alami, lebih baik itu, ya. Kalau boleh makan tempe apa harus yang non GMO? Iya. Kalau cari tempe yang non GMO. GMO itu apa? Yang genetiknya udah diubah. Jadi cari tempe yang sehat. Biasanya ditulis tuh tempe sehat non GMO. Tulisannya itu ciri-cirinya susah kalau kita warna, dari sisi warna. Jadi tempe yang masih alami itu biasanya warnanya relatif lebih kuning. Ya, tidak GMO ya. Beberapa supermarket jual sih sebenarnya. Beberapa saya lihat beberapa yang online juga jual ya, tempe non GMO. Bolehkah makan nanas dengan timun dan timun? Siapa yang melarang? Nggak ada. Boleh aja. Kenapa nggak boleh? Makan aja. Ya. Bolehkah makan makanan yang dibakar? Seperti sate kali ya? Ya kalau Anda nggak kena karbonnya sih silakan ya. Tapi kalau saya mungkin lebih milih untuk jangan sering-sering. Ya, kalau memang pengen makan yang dibakar lebih baik Anda bake, Anda oven. Kan juga dapat manfaatnya kan? Ya. Apa boleh makan telur ayam negeri? Ya, siapa yang melarang? Ya, tapi kalau ada telur ayam kampung, mana yang kampung? Gitu. Nanti pedagang ayam marah lagi sama saya. Minta resep obat untuk menghilangkan virus toksoplasma. Coba berbekam. Ya, rutinkan berbekam. Minimal sebulan sekali.
Lalu semua jenis rimpang-rimpangan ya, yang nanti ibu bapak tambahkan, terutama ibu-ibu ya, yang ditambahkan dengan lada hitam tadi itu juga bisa membantu. Termasuk yang tadi resep ultimate kunyit itu juga bisa. Jadi banyak banget pilihannya. Asal nyampahnya di stop. Nyampahnya di stop. Ya. Mohon izin bertanya, saya bagaimana pencerahannya tentang buah atau sayur yang berasal daripada GMO. Kalau GMO jangan dimakan. Ya. Contohnya apa? Memang bukan GMO, tapi kalau ibu, bapak sekalian mendapatkan misalkan anggur, anggurnya nggak ada biji, jangan makan. Jangan makan anggur yang nggak ada biji. Kalau aslinya anggur itu ada biji. Semangka juga. Nah sekarang pertanyaannya, kalau dia nggak ada biji, nanamnya di mana? Ayo. Sedangkan biji itu kan bibit kan, ditaruh di tanah kan. Terus kok tiba-tiba bisa muncul ada buah atau sayur tanpa biji. Ditanam, dia dibuat di lab. Gitu loh. Dimodifikasi secara genetik, segala macam gitu kan, sehingga nggak ada bijinya. Ya. Meskipun ya memang belum ada penelitiannya, tapi kalau saya lebih memilih misalkan ada anggur yang ada biji, mendingan ya biji aja gitu loh. Ya. Mulai berhati-hati. Untuk yang punya HB rendah, itunya apa? Buah bit sama kurma. Buah bit di blender sama kurma. Buah bit tahu ya? Yang umbi itu. Tambahkan garam sedikit juga bisa. Di rumah saya banyak anak kecil. Saya ingin jualan makanan yang bisa menyehatkan mereka. Alhamdulillah. Dan disukai mereka. Tapi yang bersahabat di kantong juga. Kira-kira jualan apa ya dok? Loh, saya. Pikirkanlah. Masa tanya saya? Berdoa, minta petunjuk sama Allah. Kalau ditanya sekarang saya bingung apa gitu kan. Banyak, tapi saya juga nggak tahu apa. Ya. Kalau dibikin tadi sandwich tempe itu dibikin mungkin ya. Mungkin ini itunya saya ya, feelingnya saya. Sandwich tempe itu kalau ibu bapak nanti bukan direndam, tapi dicemplungi lagi sama tepung, tapi tepung non gluten, lalu Anda bake, Anda oven, itu enak loh. Jualan nggak itu? Murah nggak? Murah. Tempenya murah. Kurma ambil mungkin beras 1-2 potong aja udah cukup. Jadi tempenya dibikin kayak begini kecil-kecil begitu, kan jadi bisa jadi pilihan nih. Tengahnya dikasih kurma, setelah dikasih kurma tadi, tempe tadi dicelupin ke tepung non gluten, lalu Anda bake, Anda oven. Enak kok. Sekarang udah banyak teman-teman juga yang ya gara-gara mungkin dengerin kajian-kajian saya, akhirnya mereka merasa sepertinya usahanya harus diubah gitu loh. Ada seorang ikhwah yang sempat DM saya, dia bilang, dok setelah saya dengarkan kajian antum, sepertinya saya mulai berpikir nih, usaha roti saya pengen switching, dia bilang. Karena roti itu kan isinya banyak banget. Bukan banyak banget. Yang kita sebutin tadi kan, tepungnya ada, gula ada. Ya, bisakah dibikin roti yang sehat? Bisa. Selalu ada peluang, tenang aja. Bahkan kemarin saya pernah ngisi di Jakarta, saya suka makan pempek, tapi sekarang saya nggak mau makan pempek banyak-banyak. Kenapa? Tepung kan. Sehingga ada ibu-ibu yang akhirnya dia kirim ke saya pempek non gluten. Ya, pempek nggak pakai terigu gitu-gitu yang biasa kita makan. Ternyata memang waktu saya makan nggak kembung saya. Nyobain makan dibandingkan dengan pempek biasa. Banyak pilihan. Jadi jangan khawatir. Ketika kita meng-create market seperti ini, kita menciptakan pasar seperti ini, ya apapun yang nanti Anda jual udah kemakan nanti. Sebab apa? Kita sudah mengedukasi orang gitu loh. Itu kata kuncinya. Apalagi Anda bikin komunitas, beberapa teman-teman tuh saya apresiasi banget, dan mereka izin kan, gak usah izin juga nggak apa-apa sih gitu kan. Bikin komunitas JSR Makassar, komunitas apa gitu kan, silakan aja. JSR itu apa? Juru sehat rakyat. Ya. Kalau nggak mau pakai kata Rasulullah gitu kan, atau juru sehat rame-rame, whatever lah Anda sukanya apa. Tapi apa? Kita membuat satu komunitas ya. Komunitas yang mulai care. Jadi nanti ketika teman kita sudah mulai kelihatan nggak, ya teman yang baik itu teman yang mengingatkan temannya akan kebaikan gitu loh. Ya, lihat teman kita tiap hari makan mie instan, ingatkan. Lihat teman kita tiap hari makan mungkin minuman-minuman yang tinggi gula gitu kan, atau makanan tinggi gula, ingatkan sebagai bentuk tawasul bil haq kepada mereka. Ya. Seperti itu.
Sampai jam berapa ya? Sudah? Sudah? Alhamdulillah. Hah? Cendera mata. Terakhir ya. Minuman penurun kolesterol dan trigliserid. Kalau mau pakai resepnya di IG saya ada, namanya resep jantung JSR. Ada. Itu isinya bawang putih, madu, apel, iya. Itu bisa digunakan untuk menurunkan kolesterol. Baik, mudah-mudahan bermanfaat dan semoga ibu-ibu bisa mempraktekkan ini di rumah, ya. Dan jadikan apa yang kita kerjakan atau apa yang Anda kerjakan ini sebagai bagian dari ketaatan. Ya, jadi bukan sekedar lifestyle saja, tapi ketika Anda menyiapkan makanan yang sehat, minuman yang sehat kepada keluarga Anda, niatlah dalam hati sebagai bentuk Anda ya melakukan ketaatan kepada Allah dan melayani suami atau keluarga di rumah. Sehingga itu ketika mereka makan, ketika mereka minum, Anda siapkan yang sehat-sehat, itu jadi pahala untuk Anda juga. Jangan cuma sekedar makan atau minuman yang sehat. Saya kira mungkin cukup, mudah-mudahan bermanfaat dan mohon maaf kalau ada yang salah, dan segala kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala, segala kekeliruan dari saya pribadi. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka